PGPM yang menghuni akar bambu dan rhizosfernya lebih banyak di permukaan tanah atau di bagian yang lebih dalam hingga 1 meter? Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, PGPM, Plant Growth Promoting Microorganisms, jauh lebih banyak ditemukan di permukaan tanah hingga kedalaman sekitar 20–30 cm saja. Meskipun akar bambu bisa menembus sangat dalam, pabrik mikroba yang paling aktif berada di lapisan atas. Berikut adalah alasan ilmiah mengapa mereka lebih suka nongkrong di permukaan dibandingkan di kedalaman 1 meter. 1. Ketersediaan oksigen, faktor utama. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kelompok utama seperti Actinomycetes, Bacillus, dan Pseudomonas bersifat aerobik. Di kedalaman 1 meter, kadar oksigen sangat rendah, anaerobik. Di lapisan permukaan, 0–30 cm, tanah lebih berpori, sehingga pertukaran udara lancar dan mendukung pernapasan mikroba-mikroba baik ini. 2. Kelimpahan, makanan, serasah dan eksudat. Mikroba membutuhkan karbon sebagai bahan bakar. Serasah, daun-daun bambu yang gugur menumpuk di permukaan. Proses pembusukan daun ini memberikan suplai makanan yang melimpah bagi jamur pengurai dan bakteri. Akar rambut, meskipun bambu punya akar jangkar yang dalam, mayoritas akar rambut yang mengeluarkan eksudat, gula untuk memancing mikroba, terkonsentrasi di lapisan atas yang kaya nutrisi. 3. Bahan organik dan humus. Asam humat dan materi organik paling banyak berada di lapisan topsoil. Di kedalaman 1 meter, tanah biasanya didominasi oleh mineral, tanah liat atau pasir, yang sangat miskin nutrisi organik, sehingga populasi mikroba di sana turun drastis secara kuantitas maupun keberagaman jenisnya. Strategi pengambilan inokulan, biang PGPM. Jika Anda ingin mengambil tanah atau akar bambu untuk dijadikan starter bagi sawah organik Anda, ikuti tips ini. Jangan menggali terlalu dalam, cukup ambil tanah di kedalaman 5–15 cm. Cari yang berjamur putih, jika Anda melihat serasa daun bambu yang di bawahnya terdapat benang-benang putih, miselium jamur, atau bau tanah yang segar, khas Actinomycetes, itulah emas putih yang Anda cari. Ambil perakaran halus, ambil sedikit akar bambu yang halus, akar serabut, yang biasanya menjalar di dekat permukaan tanah. Pesan penting, tanah di bawah rumpun bambu yang sudah bertahun-tahun tidak terganggu adalah inokulan terbaik karena sudah mengandung komunitas mikroba yang sangat stabil dan matang. Kesimpulan, populasi mikroba di kedalaman 1 meter sangat sedikit dan jenisnya berbeda, biasanya bakteri anaerobik yang kurang kita butuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi, untuk proyek pemulihan sawah Anda, fokuslah pada lapisan permukaan 0–20 cm di bawah rumpun bambu. Apakah Anda ingin tahu cara melakukan pancingan mikroba di bawah rumpun bambu menggunakan nasi atau media lain agar populasinya lebih pekat sebelum dibawa ke sawah?